Ada nggak? Orang nanam jeruk jadinya anggur. Ada ya? Artinya bahwa buah atau sayur yang ditanam itu dihasilkan dari bibitnya yang memang nanti akan menjadi sesuai dengan dari sumber bibitnya. Hikmah ini seperti flashback ke yang pertama tentang i'timad alal amal. Ini ada kaitannya. Tidak ada satupun amal ibadah kita itu menguntungkan Allah. Meskipun perintahnya dari Allah. Gitu gampangnya. Artinya berarti semua ibadah yang kita kerjakan itu akan kembali kepada diri kita yang mengerjakannya. Oleh karena itu, tugas kita adalah bukan meminta hasil dari ibadahnya pada Allah, tapi menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Itu yang terpenting. Karena bibit yang ditanam dengan baik, diurus dengan sempurna, maka akan menghasilkan buah yang bagus. Begitu juga dengan amaliyah ibadah kita. Ketika kita kerjakan dengan sempurna, penuh kehati-hatian, maka itu otomatis akan dikembalikan hasilnya pada kita. Makanya nggak pantas kita minta lagi, ya Allah saya ini udah puasa, saya udah sholat, saya udah berbuat baik pada manusia, maka saya minta pahala atau balasan darimu. Enggak gitu kata Allah. Wong segalanya sudah dituliskan di awal penciptaan itu tentang teori segala sesuatunya, termasuk bagaimana caranya orang bisa masuk surga, bagaimana caranya orang jadi masuk neraka, bagaimana caranya orang beruntung, bagaimana caranya orang tidak beruntung. Jadi kita wujud manusia yang jadi sekarang ini hanya tinggal memetakkan dan menjalankan. Dari mana taunya? Ya taunya dari ilmu, dari belajar apa yang harus kita pelajari. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang akhirnya dia sadar bahwa segala ibadah yang dikerjakannya itu akan kembali pada dirinya, tidak kembali pada Allah. Kita sholat, puasa, kita melakukan ibadah nawafil, ibadah mustahab, ibadah wajib, itu tidak membuat Allah senang dan memang itu mah kewajiban. Pernah dicontohkan kalau anak kecil itu kan ketika waktu masih di umur-umur di bawah 10 tahun, itu sama orang tuanya biasanya suka diiming-imingi sesuatu. Nah, nanti kalau kamu juara 1, kamu dapat hadiah. Lalu setelah juara 1, anak kecil itu minta hadiah. Kalau anak kecil melakukan itu pantas, karena dia belum dewasa pikirannya. Nah, kalau kita yang sudah dewasa, diurus oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diatur oleh Allah. Semua rahmat Allah sudah diberikan pada kita. Tapi kalau kita masih minta sesuatu pada Allah, masih minta pahala pada Allah dari ibadah-ibadah kita, naiflah diri kita. Paham sampai situ? Itulah yang disebut dengan lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu betul-betul menyerahkan segala ibadahnya itu pada hari itu karena Allah. Tapi bukan berarti kita minta pahala kembali. Pahala itu ibarat bahasa Arabnya kan, bahasa lainnya itu ujroh ya. Ujroh yang menghasilkan ribhun. Ribhun itu keuntungan. Itu sudah dituliskan oleh Allah. Tadi kita tawasulan. Baik gak tawasulan? Baik ya. Ratiban dan lain sebagainya. Gak usah minta lagi, ya Allah saya nih hasil ratiban, hasil tawasulan tadi, pahalanya saya minta. Nah, itu jadi naif. Jadi kerjakan semua ibadah itu karena memang kita tahu itu kewajiban buat kita. Makanya jadikan semua ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan hanya lagi sebagai kewajiban. Kayak kita makan, nggak pernah kita ngomong ke nasi ya, nasi saya mau makan kamu nih, nanti kamu kasih saya kenyang ya. Enggak, karena kita udah tahu kalau kita makan nasi cukup sesuai dengan porsi perut kita, maka nasi itu akan
Nyangkan, seperti itulah. Itu amsilah atau tamsil sederhananya seperti itu. Supaya lebih mengerti ya. Ini disadarkan lagi oleh Ibnu Athaillah, amal ibadah itu tidak akan kembali pada Allah, tapi kembali pada pelakunya. Begitu juga dengan kejahatan. Begitu juga dengan hasud kita. Begitu juga dengan husnudon dan suudon kita. Itu kembalinya pada diri sendiri. Makanya hati-hati ketika akan bertindak. Hati-hati ketika akan memosting segala sesuatu. Dunia sekarang kita memang dunia yang sangat luar biasa ya. Artinya orang gak bisa ngaji kalau di medsos itu bisa disebut kiai. Orang yang lemes kelihatannya di medsos itu bisa garang gitu. Kan kita suka pengen ketemu tuh sama orang yang influencer atau siapa. Tiba-tiba ketemu, nah orangnya cuma kayak gini doang, ada ceking kayak gitu kan. Jadi memang benar-benar tipu-tipu. Ya meskipun tipu-tipu, jangan sampai kita tertipu. Jaga tindakan-tindakan kita dalam dunia fana ini. Karena segala sesuatunya akan kembali pada si pelakunya. Apalagi ketika hal tersebut menyinggung perasaan tetangga kita, menyinggung perasaan sahabat kita, menyinggung perasaan saudara kita. Meskipun tidak ada tujuan sedikit pun untuk menyinggung. Nah ini pentingnya hati-hati. Jika kita melihat kejadian itu ada pada orang lain, sudah kita jangan mengikutinya. Karena segala hal itu akan kembali pada kita. Kapan itu dibalasnya? Selama kita masih hidup. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pakai fa kan? Ittisal kan? Artinya akan langsung. Langsungnya selama kita hidup. Ya bisa jadi kita itu hari ini sedang bermasalah karena dulu kita pernah nyakitin orang. Karena dulu kita pernah membenci orang. Karena dulu kita pernah suudon pada orang lain dan belum sempat kita memohon maaf. Pada akhirnya orangnya sudah meninggal, orangnya sudah pergi. Tetap kan ganjaran itu harus kembali pada pelakunya. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Sakitlah. Masalah di mana-mana bertubi-tubi. Lalu di situ kita bilang, ya Allah, kenapa engkau berikan aku masalah begitu besar? Kata Hikam, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadru ma'siyataka. Kalimat lainnya, segala apa yang kau kerjakan itu yang sekarang kau dapatkan itu hasil darimu. Ya, makanya hati-hati dalam bertindak kita yang sudah ngaji. Karena Al-Hikam ini bukan untuk dihafal, tapi diselami. Semakin kita sering ngaji Al-Hikam, maka akan semakin lembut hati kita. Kalau hati ini saat ini sudah ngaji Al-Hikam masih keras, ya sudah pasrah sama Allah, mudah-mudahan segera dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah menyesali sesuatu yang terjadi pada hari ini yang sifatnya tidak mengenakan kita, lalu kita pun akhirnya berputus asa. Jangan, akui saja bahwa dosa-dosaku yang terdahulu ini akibat dari dosa-dosaku yang terdahulu. Begitu kan? Seperti di Ratib Hadad itu kan apa? Minta ampun pada Allah dari dosa yang pernah dikerjakan, wa ma baqiya, dan sisanya gitu. Ya urusan kayak gini nggak usah ngurusin orang, tapi ngurusin kita masing-masing. Makanya kesalehan itu akan terjadi di dunia ini ketika masing-masingnya tersadar dengan tindakannya. Jika bertindak A, maka dia akan menghasilkan A. Jika bertindak B, dia pun akan menghasilkan B.